Apalagi produk kami ini menjadi pemenang dalam One Pesantren One Product tahun 2023 kemarin di tingkat Jawa Barat. Sepatu, barang yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Selain sebagai pelindung kaki, sepatu juga menjadi bagian penting dalam gaya fashion. Desain dan warna sepatu pun bervariasi sesuai dengan selera dan kebutuhan pemakainya. Dengan banyaknya pilihan model dan merek, sepatu menjadi salah satu aksesoris yang selalu menarik untuk dibahas. Kali ini tim usahaku berkunjung ke salah satu produsen sepatu lokal yang berlokasi di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Sepatu brand lokal ini diberi merek Ulvis. Kualitas dan desainnya gak kalah dengan brand-brand internasional, sob. Menariknya lagi, proses pembuatan sepatu ini dilakukan di dalam pondok pesantren. Wah, keren banget! Selain bisa menimba ilmu, kita juga bisa melihat sisi lain pondok pesantren yang produktif menghasilkan karya-karya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tepatnya di Pondok Pesantren Progresif RPK Ulfiah, di Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, bersama Bapak Miftahul Fatah, atau yang biasa dikenal dengan sapaan Pak Haji Miftah, kita akan melihat bagaimana proses sepatu diproduksi. Nama saya Miftahul Fatah dari Desa Segeran Kidul, Juntinyuat Indramayu. Kami dari Pondok Pesantren Progresif RPK Ulfiah yang beralamat di Gang Kampus Putih Yayasan Ibadah Khadijah. Ya, di dalam kehidupan seseorang, terutama kami secara pribadi, bahwa tidak mungkin kita serta-merta berada pada posisi di atas. Siapapun itu, pasti ada lika-liku dalam kehidupan dan pasti ada proses di mana seseorang harus menjalani fase-fase, entah itu adalah ketidakberuntungan, di mana fase-fase sebelumnya, sehingga kita harus termotivasi dan bangkit, kemudian mengintrospeksi diri apa kekurangan kita, sehingga kita menemukan oh ternyata di mana kemampuan dan kelebihan kita, itulah yang harus menjadi titik tekan, sehingga kita terus untuk melakukan upaya dalam rangka meningkatkan, mengasah kemampuan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh seorang. Berawal dari masa-masa kesulitan finansial pada COVID tahun 2020 silam, Pak Haji Miftah ini merupakan pencetus awal terbentuknya sepatu Ulvis, sob. Dan akhirnya pada tahun 2021, dengan bermodalkan kocek senilai 50 juta rupiah, ia mulai memproduksi sepatu Ulvis ini. Nama Ulvis terinspirasi dari nama istrinya, yaitu Ulfiah. Pak Haji Miftah menamai brand sepatu ini dengan nama dagang Ulvis, berharap agar usahanya ini menjadi ladang rezeki yang berkah untuk menghidupi keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Di lahan produksi seluas 1.500 meter persegi inilah, Pak Haji Miftah berhasil memberdayakan para santri dan masyarakat untuk produktif dalam berusaha. 60% pekerja pembuat sepatu Ulvis berasal dari masyarakat sekitar dan 40% sisanya berasal dari santri yang mondok di pesantren ini. Hal itu diharapkan agar para santri dapat dibekali dengan mental kewirausahaan sejak dini. Dalam proses produksinya, dibagi menjadi beberapa pos kerja, yakni ada bagian yang khusus mendesain sepatu, bagian produksi, bagian jahit, hingga bagian pengeleman dan pemberian label pada sepatu. Ya, kebetulan usaha yang kami miliki yaitu di bidang pembuatan sepatu yang kita beri nama merek Ulvis. Alhamdulillah Ulvis ini sudah terdaftar di HAKI dan itu sudah merek ini sudah terdaftar ya, di Hamil dan sebagainya sudah terdaftar, diakui, sehingga dengan merek ini yang kita miliki kemudian menjadikan motivasi kita agar produk ini mampu untuk bersinergi, produk ini mampu dipasarkan tidak hanya secara nasional tapi juga internasional. Apalagi produk kami ini menjadi pemenang dalam One Pesantren One Product tahun 2023 kemarin di tingkat Jawa Barat, dan alhamdulillah produk kami sudah dipasarkan di beberapa negara oleh Pemprov Jawa Barat. Kemudian kemarin juga kita melakukan temu bisnis di Lombok, kemudian beberapa event-event yang kita lalui sehingga mampu memasarkan, memperkenalkan bahwa inilah produk pesantren, Pondok Pesantren Progresif RPK Ulfiah. Ada beberapa langkah dalam memproduksi sepatu, sob. Langkah awal adalah proses cutting.
Proses ini merupakan proses memotong bahan baku yang ada sesuai dengan pola sepatu yang akan dibuat. Pola sepatu tentu bervariasi sob, tergantung desain sepatu seperti apa yang akan diproduksi. Desain sepatu yang mau kita buat harus memiliki nilai estetika, artinya sepatu harus menarik secara visual dan tentunya sesuai dengan tren dan selera pasar. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sepatu ini adalah menggunakan pattern leather. Pattern leather atau kulit pattern adalah kulit yang biasa digunakan dalam industri alas kaki, furnitur, dan kerajinan lainnya. Kulit ini memiliki kualitas yang bagus dengan perlakuan finishing yang padat di permukaan, yaitu dengan penambahan anilin atau chemical yang dapat mempercantik finishing dari pattern leather. Kulit pattern ini ditempel dengan material sol sepatu yang dikenal dengan nama EVA. EVA itu singkatan dari etil vinyl asetat. EVA merupakan sejenis busa yang berfungsi memberikan bantalan pada sepatu. Karakteristik bahan EVA lebih kuat dan kencang, tidak mudah haus atau terkelupas, sehingga cocok untuk pemakaian jangka panjang. Setelah proses cutting selesai, proses selanjutnya yang dilakukan yaitu proses penjahitan. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama sob dan tentunya membutuhkan ketelitian agar kualitas jahitan tidak ada yang terlewat dan rapi. Dalam memproduksi sepatu, kita juga harus memerhatikan proses produksi insole dan outsole sepatu. Insole merupakan bagian dalam dari sepatu. Kualitas insole yang digunakan dalam proses produksi berpengaruh pada sepatu yang dibuat nantinya. Sedangkan outsole adalah bagian sepatu paling bawah yang memiliki kontak langsung dengan tanah. Selanjutnya kita masuk ke proses assembling. Proses assembling merupakan proses menyatukan outsole dan insole sepatu. Biasanya, penyatuan dilakukan dengan cara pengeleman atau menggunakan metode jahitan tambahan agar sepatu bisa lebih kuat. Nah, untuk sepatu Ulvis ini disimpan ke dalam oven selama 5 menit. Oven ini semacam alat yang dikhususkan untuk produksi sepatu, yang tujuannya untuk memastikan lem sepatu semakin kuat. Langkah terakhir dalam produksi sepatu adalah proses finishing dan packing. Pada langkah ini, sepatu-sepatu yang baru selesai diproduksi akan dilakukan quality control untuk memastikan kelayakan sepatu sebelum dipasarkan. Jika sepatu sudah lolos kelayakan, maka sepatu lanjut ke tahap packing. Ya, sebetulnya harapan kami bahwa kenapa kita melibatkan santri, tujuannya mereka ketika lulus, ketika pulang, mampu untuk menciptakan usaha seperti yang pernah dia lakukan di kami. Jadi kami sangat bangga kalau misalkan nanti ada santri kami lulus pulang dari pesantren ini ke kampung halamannya memiliki modal membuka usaha. Nah itu yang kami harapkan. Tetapi sampai hari ini karena kita juga masih 2-3 tahun, sekitar 2-3 tahun, jadi mereka masih belum lulus untuk menjadi santri kami karena mereka 4 tahun di pesantren kami. Slogan pesantren kami adalah pesantren Aswaja dan pesantren entrepreneur, di mana kita satukan visi mereka, satukan misi mereka bahwa mereka tujuan pesantren di progresif itu tidak semata-mata mereka menggali ilmu agama, tetapi adalah mereka menjadi santri entrepreneur. Sehingga ada beberapa kurikulum yang kami berikan tentang keterampilan kepada mereka dengan harapan bahwa keluar dari sini mereka tidak semata-mata menjadi ustadz, semata-mata menjadi guru agama, semata-mata menjadi santri, tapi bagaimana mereka menjadi pengusaha santri di masa yang akan datang. Pendapatan dari hasil penjualan sepatu Ulvis ini mencapai paling sedikitnya adalah 1 juta rupiah per hari, hingga yang paling fantastis berkisar di angka 20 hingga 30 juta rupiah. Dengan karakternya yang terjadwal dan disiplin, Pak Haji Miftah percaya bahwa sepatu Ulvis ini siap untuk bersaing dengan sepatu brand lokal lainnya. Tentunya dengan strategi yang dimiliki untuk terus meningkatkan kualitas produk serta pemasaran di era digital yang memudahkannya menjangkau masyarakat di semua lapisan. Hebatnya lagi, pada Agustus 2023 lalu, sepatu Ulvis berhasil meraih penghargaan juara pertama pada kegiatan One Pesantren, One Product yang diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Pak Haji Miftah merupakan contoh nyata dari dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam menciptakan perubahan positif. Dengan membuka usaha produk sepatu, Pak Haji Miftah telah memberikan peluang kepada santri untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki, serta mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan sekitar. Semangat pantang menyerah, kerja keras, dan keikhlasan dalam berbagi ilmu dan pengalaman
adalah kunci utama kesuksesan dalam upaya menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Selalu ingat bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus hati akan selalu mendatangkan berkah dan kebaikan yang berlipat ganda. Ya, modal yang paling utama itu sebetulnya bukan uang, tapi adalah keberanian. Kita berani tidak untuk mengawali membuka usaha itu. Punya modal tapi kita nggak berani, percuma. Tapi minimal kita punya keberanian. Kalau kita sudah memiliki keberanian didukung oleh modal, maka insya Allah itu akan menjadi usaha yang betul-betul menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Saya berharap kepada siapapun yang ingin memulai usaha, pada siapapun yang ingin menjadi orang sukses di masa datang, maka yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah keseriusan, yang ketiga adalah keteladanan. Ketika semuanya sudah dilakukan, maka keteladanan yang dimiliki oleh seorang top leader maka akan berpengaruh kepada para karyawan sehingga mereka memiliki termotivasi untuk bekerja. Kemudian di samping itu mereka memiliki semangat untuk bekerja, dan berharap bahwa perusahaan yang kita bangun adalah milik kita semua, tidak hanya milik seorang pimpinan tapi juga menjadi milik karyawan, milik oleh beberapa staf kita miliki, sehingga mereka akan semangat untuk membangun usaha bersama. Nah, buat kalian yang penasaran gimana caranya dapetin sepatu dari produk Ulfish ini, bisa langsung mengunjungi tempat usahanya di alamat Gang Kampus Putih, Blok Langgar, RT 01 RW 02, Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Atau bisa menghubungi kontaknya di nomor 0813 1221 7082. Terima kasih kami sampaikan kepada tim dari usahaku yang sudah berkunjung ke pondok pesantren kami. Dukung channel usahaku untuk terus menayangkan kisah-kisah inspiratif para pedagang dan pengusaha di luar sana dengan cara subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di kisah hebat berikutnya.